Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Noni Eka Martiastuti. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Selama menjadi dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma PT atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat penilaian Serdos Smart gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan metode DAI, Delivery, Interaktif, dan Assessment, khususnya di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keperawatan. Namun, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Keperawatan. Identitas mata kuliah semester ganjil tahun 2022-2023 dengan kode mata kuliah NS070 diampu di semester 7. Mata kuliah ini memiliki 4 SKS. Status bagi mata kuliah ini adalah wajib bagi mahasiswa semester 7. Deskripsi mata kuliah. Fokus mata kuliah ini membahas tentang struktur dan tata kelola ruang perawatan, dimulai dari perencanaan kegiatan di ruang perawatan, pengorganisasian, dan pengarahan perawat pelaksana oleh ketua tim dan kepala ruang, pengendalian mutu di ruang perawatan, manajemen risiko, dan penjaminan mutu. Capaian pembelajaran atau CPL di mata kuliah ini yaitu, bila diberi masalah manajemen dalam pemberian asuhan keperawatan, di suatu unit perawatan, mahasiswa mampu secara sistematis dan tepat merangsang penyelesaian masalahnya sesuai dengan teori dan konsep kepemimpinan dalam manajemen asuhan keperawatan. CPL yang pertama, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. CPL yang kedua, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan proses. CPL kelima, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. CPL 6, mampu membangun kapasitas kepemimpinan dan manajemen. CPL yang ke-9, mampu meningkatkan kualitas profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Sedangkan capaian pembelajaran di mata kuliah ada beberapa poin, yaitu menjelaskan konsep dasar kepemimpinan, merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana, merencanakan metode penugasan dalam keperawatan, mampu merencanakan penyelesaian konflik dalam pelayanan keperawatan, dan memainkan peran dengan menggunakan metode SBAR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bahan kajian atau materi di mata kuliah Manajemen Keperawatan. Yang pertama, konsep dasar kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, komunikasi SBAR, ketenagaan dalam keperawatan, metode penugasan, manajemen konflik, komunikasi efektif, supervisi, kinerja perawat, manajemen mutu, dan manajemen risiko. Untuk mendukung pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur sebagai berikut, dan juga beberapa hasil penelitian saya di bidang keilmuan manajemen keperawatan yang sudah publish di jurnal. Berikut tadi gambaran singkat tentang penjelasan dari mata kuliah. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terkait dengan delivery, interaction, and assessment. Pembelajaran di Universitas Pekalongan menggunakan metode hybrid, yaitu daring dan luring. Ketika kami menggunakan sistem daring, sudah difasilitasi dari universitas dengan menggunakan metode SIAKAD, yaitu Sistem Informasi Akademik, di mana terkait dengan jadwal, upload tugas, penugasan, ataupun pengumpulan tugas sudah melalui dari sistem SIAKAD. Yang kedua, pembelajaran luring atau offline.
akan ada metode yang mana beberapa metode itu cukup banyak. Salah satu yang saya gunakan dalam metode pembelajaran offline yaitu ceramah, SCL, small group discussion. Yang pertama, ceramah. Ketika perkuliahan dimulai di kelas, maka saya wajib menyiapkan terlebih dahulu bahan ajar, handbook atau PowerPoint yang sesuai dengan topik yang akan diajarkan. Dalam mata kuliah manajemen keperawatan ini, saya juga memiliki buku ajar yang disusun bersama dengan teman dalam satu rumpun keilmuan, yang mana tulisan saya dimuat dalam bentuk book chapter, dan di dalamnya terdapat materi yang mendukung RPS. Metode pengajaran yang kedua yang saya gunakan yaitu metode SCL atau Student Centered Learning. Merupakan model belajar yang mana lebih memfokuskan kepada mahasiswa memiliki kesempatan untuk dapat membangun diri secara utuh. Kemudian dari metode SCL ini yang saya sering gunakan discovery learning, di mana metode pembelajaran yang menerapkan inquiry based instruction dengan menggunakan metode mendorong mahasiswa untuk menyelidiki sendiri, membangun pengalaman masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, kreativitas, mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran barunya. Selanjutnya yaitu Small Group Discussion atau SGD. Adalah salah satu dari sekian banyak model pembelajaran aktif yang dapat merangsang mahasiswa aktif sejak awal melalui aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berpikir tentang materi pelajarannya. Yang ketiga adalah role play. Dalam mata kuliah manajemen keperawatan ini, saya memberikan tugas untuk membuat role play kepada mahasiswa untuk mempraktekannya, yaitu dalam metode pemberian asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, komunitas. Role play ini berbentuk penugasan kelompok yang mana mahasiswa nantinya membuat metode percakapan yang akan disajikan dalam bentuk bermain peran, yang mana meliputi pre-post conference, handover, supervisi, dan ronde keperawatan. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Ada dua cara dalam menjalin interaksi dengan mahasiswa. Yang pertama, di dalam kelas, saya selalu memastikan dalam setiap perkuliahan terjadi komunikasi dua arah dengan mahasiswa dengan cara saya sering memberikan pertanyaan atau memberikan topik-topik ataupun isu terkini yang akan didiskusikan maupun dijawab oleh mahasiswa dalam suatu kelas. Yang kedua, di luar kelas juga saya menggunakan WA Group, SIAKAD maupun Google Classroom. Teknik yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang di dalamnya berisi tentang kriteria penilaian dan bobot penilaian. Harapannya agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk satu semester ke depan. Adapun kriteria ataupun kategori penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa adalah yang pertama kehadiran 10%, tugas 10%, UTS 30%, UAS 30%, soft skill ataupun keaktifan mahasiswa adalah 20% sehingga totalnya 100%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan video pembelajaran saat offline di dalam kelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin dari hari Minggu ya? Iya. Liburan kemarin nih teman-teman? Di rumah saja. Di rumah saja. Baik. Pada hari ini Senin kita akan melanjutkan kuliah sesuai dengan kontrak pembelajaran RPS pada minggu lalu ya.
bahwa ini masuk di materi manajemen keperawatan di semester 7. Mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa semester 7 ini bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar ya. Ada baiknya sebelum kita mulai, saya minta tolong Mas Komting untuk memimpin doa. Monggo. Terima kasih Bu. Untuk mengawal kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Komting sudah memimpin doa. Baik, sebelum Ibu memulai materi pada pagi hari ini, saya akan mengabsen ya, teman-teman. Kira-kira ini berangkat semua enggak? Berangkat semua. Berangkat semua ya. Baik, dari Mbak Rizka Dia Susana, Hadir Bu. Niril Yumadila, Ilmawati, Suci Rahayu, Hadir Bu. kemudian Galang Gemilang, Hadir Bu. Prihatina, Siti Rizkia Indasari. Hadir Bu. Ya, baik, alhamdulillah hadir semua ya pada kesempatan pagi hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi topik tentang manajemen keperawatan, saya akan bertanya. Kira-kira menurut teman-teman semua, kenapa kok mahasiswa keperawatan perlu belajar manajemen keperawatan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Perlunya belajar manajemen keperawatan kenapa kira-kira? Saya Bu. Ya, monggo. Pentingnya manajemen dalam keperawatan itu sangat krusial ya Bu ya, karena jika tidak ada manajemen akan berantakan dalam pelaksanaannya. Baik. Ada yang berbeda pendapatnya dengan Mas Galang? Berarti sangat krusial ya Mas Ya. untuk memanage ya. Ada yang berbeda? Silakan. Atau sama? Sama. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu capaian pembelajarannya atau goal yang akan kita capai di pertemuan pagi hari ini. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep manajemen keperawatan. Mahasiswa mampu menyebutkan unsur-unsur dalam manajemen keperawatan. Ada planning, organizing, kemudian assessment controlling. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi POAC dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, pokok bahasan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang definisi manajemen, tujuan manajemen, unsur-unsur manajemen, dan manfaat dari POAC. Baik, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi kenapa latar belakang adanya manajemen keperawatan? Karena pelayanan kesehatan yang dulunya mengarah pada tindakan kuratif ya harus diubah ke arah preventif. Ya, teman-teman tahu di era 5.0 ya, di mana semua pelayanan kesehatan bisa diakses melalui digitalisasi ya. Itu memudahkan para pasien ataupun orang-orang yang memang concern dalam hal kesehatan untuk tadi rutin melakukan medical check up. Nah, ini sudah ke arah preventif, pencegahan, tidak lagi pada kuratif yang pengobatan ya. Kemudian yang kedua, akibat permintaan pelayanan prima, maka peran dan fungsi perawat yang selama ini menunggu instruksi dokter sudah berubah menjadi partner dokter yang proaktif. Jadi kalau zaman dulu ada perbedaan grade ya, yang mana kita profesi perawat yang belum maju masih SPK ya, sekolah perawat kesehatan, masih menjadi asisten dokter. Tapi seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, tadi keilmuan perawat itu meningkat ya secara internasional. Adanya sekolah-sekolah perawat, sekolah spesialis perawat itu dalam rangka tadi membedakan kompetensi ya. Kemudian pelayanan kesehatan yang dulunya banyak didominasi oleh kebijakan pemilik institusi atau stakeholder berubah ke desentralisasi. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang manajemen keperawatan, definisinya ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan Mas Galang bahwa manajemen itu adalah bekerja dengan melalui individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Hal ini sama dengan teman-teman ketika di organisasi
mahasiswa ya, pasti ada tujuan, pasti ada arah ataupun target-target yang akan dicapai. Nah, sama halnya di manajemen. Jadi kita akan nanti mengatur, mengelola anggota, mengelola kelompok untuk tadi bersatu padu, bekerja sama dengan ikhlas untuk mencapai goal. Ya. Nah, di sini menurut Depkes RI juga suatu proses perubahan atau transformasi dari sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pelayanan keperawatan melalui pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan tenaga, dan sampai ke pengendalian mutu. Jadi hampir mirip dengan nursing proses ya. Nursing proses itu ada pengkajian, perencanaan, intervensi, perumusan diagnosa, implementasi sampai evaluasi. Ya. Kemudian suatu tugas khusus yang dilaksanakan oleh pengelola keperawatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi sumber-sumber sehingga menghasilkan kesepakatan untuk mencapai goal. Nah, di sini dalam rangka kompetensi apa saja yang dibutuhkan ya bagi perawat sesuai dengan landasan organisasi kita Persatuan Perawat Nasional Indonesia bahwa ada 12 kompetensi yang harus dicapai agar perawat ini mampu tadi ya melaksanakan asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu melaksanakan komunikasi interpersonal dalam implementasi keperawatan. Teman-teman sudah belajar komunikasi terapeutik di semester 2, komunikasi SBAR, bagaimana proses perpindahan pasien ya kan dari perawat di IGD ke perawat ruang rawat inap ya, itu ada yang namanya transfer pasien. Kemudian melaksanakan prinsip etik dalam tindakan keperawatan, melaksanakan prinsip pengendalian INOS. Ini masuk ke pasien safety ya, INOS. Melaksanakan interpretasi dan menganalisis dokumen. Berarti Anda nanti akan mengelola dokumen asuhan keperawatan, meningkatkan dan memelihara lingkungan yang aman ya. Meningkatkan quality assurance dan manajemen resiko ya nanti di penjaminan mutu, sampai melaksanakan TTV, melaksanakan standar precaution ya. Standar precaution ini apa teman-teman kira-kira? Masih ingat nggak di semester 5 kalau tidak salah pelaksanaan standar precaution untuk mencegah pasien injury? Precaution. Jadi bagaimana teman-teman menerapkan apa? Teknik steril kan? Kemudian memfasilitasi kebutuhan oksigen, ini masuk ke kebutuhan dasar manusia ya, menurut Maslow ya kan? Kemudian memfasilitasi kebutuhan cairan, teman-teman harus bisa menghitung intake dan output cairan pada pasien-pasien yang mengalami masalah ketidakseimbangan cairan ya kan? Kemudian teman-teman mampu melakukan perawatan luka ya, itu bagian dari kompetensi pemberian pengobatan yang aman, pengolahan darah atau cairan sesuai dengan prosedur yang aman. Jadi ada 12 kompetensi yang teman-teman harus capai nanti ketika lulus. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen keperawatan. Ada planning, organizing ya, kemudian directing dan controlling ya. Kalau di planning itu berarti sebagai seorang kapten ya, dalam suatu ruangan itu kan ada kepala ruang. Jadi fungsi manajemen di tataran low manager yaitu kepala ruang ini harus bisa mempraktekkan POAC-nya ya. Nanti teman-teman kalau lulus setelah nurse menjadi kepala ruang, teman-teman harus bisa membuat planning, organizing, directing, dan controlling. Nanti di planning ini ada apa saja? Kira-kira di planning ada apa? Saat planning merencanakan, kemudian mengidentifikasi kebutuhan tenaga perawat di ruang rawat inap ya. Jadi kegiatan menentukan tujuan jangka panjang atau pendek yang berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
Menurut Departemen Kesehatan RI, pertimbangan seorang kepala ruang dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pasien, perawat, dan dokter serta administrator. Jadi kepala ruang di sini harus tahu, ya, perawat pelaksana yang ada di ruang Bougainville jumlahnya berapa. Perawat pelaksana yang ada di ruang Bougainville ini apakah sudah sesuai dengan peraturan Depkes, misalnya minimal pendidikan S1 atau S.Kepnes, ya. Kalau belum, berarti kepala ruang ini harus punya planning, memberikan kebijakan kepada beliau-beliaunya yang belum terstandar untuk melanjutkan studi. Nah, ini nanti kepala ruang bisa menyampaikan ke bagian kasih pelayanan atau kabit, Pak, di ruang saya, di ruang Bougainville ada 2 perawat yang belum nurse. Saya butuh dukungan, ya, butuh bantuannya, diberi kewenangan agar mereka melanjutkan. Itu tugas kepala ruang, ya. Selain dia di SDM, dia juga harus menghitung, ya, jumlah kebutuhan perawat di ruang Bougainville. Misalnya ruang Bougainville itu ruang bedah, ya kan? Ada berapa tempat tidur di situ? Misalnya standarisasinya ada 30 tempat tidur. Dengan jumlah 12 perawat itu kira-kira memenuhi enggak? Dan kepala ruang juga harus menghitung tingkat ketergantungan pasien, ya. Masih ingat enggak teorinya Gillies, ya? Ada pasien self care, pasien yang masih bisa mencukupi kebutuhannya, ya kan, dengan dibantu. Ada yang partial care, hanya separuh, sampai ke total care. Kalau pasien total care, dia dibantu dengan alat-alat medis, ya. Dia penempatannya di ICU, ya. Itu kepala ruang harus sampai sedetail itu, sampai dia membuat perencanaan analisis, ya. Berarti dia membuat suatu anggaran, teman-teman. Kebutuhan alat habis pakai di ruangan itu butuhnya apa saja. Misalnya kalau di ruang bedah, kasa, apalagi kebutuhan di ruang bedah, perawatan luka, kasa steril, handful steril, NaCl, cairan untuk mengganti luka, terus ya, serangkaian perlengkapan luka, ya. Biasanya berapa set yang ada di ruangan. Jangan sampai di ruang Bougainville itu mengalami kekurangan alat-alat, ya. Misalnya hari itu ada pasien 4 program perawatan luka, alatnya hanya 2 set, habis pakai langsung di steril. Kira-kira itu pekerjaannya memudahkan atau menyulitkan? Menyulitkan. Nah, ini nanti tugas kepala ruang bagaimana menyampaikan ke pihak middle manager, ya, untuk tadi pengadaan alat-alat. Kira-kira tugas kepala ruang berat atau susah nih, teman-teman? Berat. Tapi tantangan, ya. Jangan sampai teman-teman melihat kok kepala ruangnya nggak pernah di ruangan. Pernah nggak berpikiran ketika praktek di rumah sakit? Iya, tugasnya di mana? Nah, ini fungsi kepala ruang sebagai tataran low manager, dia bertugas menjalin komunikasi dengan middle manager, kan? Ada rapat dengan kabin keperawatan, ada rapat dengan direktur. Jadi kesannya nggak ada di ruangan. Padahal beliau sedang menjalankan tugas sebagai low manager. Dia menjadi fasilitator atau jembatan antara perawat pelaksana dengan kabinnya, gitu. Padahal dia tanggung jawabnya besar sekali, ya. Oke. Besok lagi nanti kalau praktek manajemen, teman-teman bisa melakukan wawancara, kemudian melakukan pendampingan. Aktivitas kepala ruang itu apa saja dalam 3 kali 24 jam. Jadi nanti jenengan bisa tahu figur-figur atau kerangka kerja kepala ruangan di ruangan. Paham, ya? Oke, kemudian kita masuk ke pengorganisasian. Nah, kalau di sini pengorganisasian sudah ke tadi area SDM, menggerakkan sumber daya manusia yang dimiliki institusi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau di sini fungsi kepala ruang yang digunakan apa? Staffing, ya. Staffing itu tadi membagi perawat pelaksana dalam bentuk tim. Kalau dia sudah menggunakan MPKP, berarti dibagi menjadi beberapa tim, kemudian nanti akan diberi tugas, ya.
pengarahan atau directing ya. Bisa dilihat di sini memberikan motivasi ya. Pengarahan itu apa? Mengawasi ya. Jadi dalam bentuk memberikan motivasi kepada perawat pelaksana agar melaksanakan kegiatan yang diinginkan, kemudian melakukan pengarahan yang efektif untuk meningkatkan dukungan perawat, memantau menyesuaikan perencanaan proses dan sumber yang efektif. Jadi di pengarahan ini itu kepala ruang fungsinya apa? Mengevaluasi, kemudian melihat kinerja perawat pelaksana yang ada di ruangan. Ini misalnya si A bagaimana datangnya tepat waktu, oh dia selalu tepat waktu, bisa bekerja tim enggak dengan perawat yang lainnya. Si A ini kompetensinya di mana? Ya misalnya perawat A, kemudian dia STR-nya masih, masa berlakunya masih bisa enggak? Oh si A ini yang belum mengikuti pelatihan apa? Dia harus bisa memetakan perawat pelaksana yang ada di ruangan itu untuk mencapai kompetensi sesuai dengan ruangan. Kalau kamar bedah, ruang rawat inap bedah, kompetensi yang harus dimiliki apa? BTCLS, kemudian perawatan luka dengan metode apa saja, ya kan? Itu yang harus dimiliki. Jadi perawat kepala ruang ini harus tahu masing-masing anak buahnya atau perawat pelaksana yang dipimpin itu sudah punya sertifikat ini belum? Kalau belum, berarti harus membantu dan memotivasi tadi perawat pelaksananya ya, sampai kalau misalnya di dalam rumah sakit itu sudah ada S3 keperawatan, dia menjadi konsultan sampai membuat anggota mini riset gitu loh, sehingga nanti harapannya penerapan asuhan keperawatan itu baik riset ya, baik riset yang ada di rumah sakit itu rumah sakit yang sudah tipe A ya itu. Baik, slide terakhir sebelum ke tugas mandiri, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya, silakan Mbak Isna. Apakah ada pengaruhnya ketika misalnya saat menjadi mahasiswa itu ikut organisasi, apakah akan berpengaruh saat berada di dunia kerja? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ini anak-anak BEM semua ya, mantan-mantan anak BEM ya. Apakah tadi ketika pengalaman organisasi menjadi mahasiswa akan memberikan pengaruh ketika di dunia kerja menjadi seorang perawat? Kira-kira jawabannya apa? Memberikan pengaruh enggak? Pengaruh, memberikan pengaruh otomatis. Jadi gini ya Mbak, kita visualisasikan dengan kerja tim di BEM itu kan butuh ekstra waktu daripada teman-teman yang nggak ikut BEM ya. Ya kan, nambah waktu untuk mengelola organisasi, merencanakan rapat-rapat. Kalau jenengan sudah terbiasa dengan pola seperti itu, nanti ketika bekerja jenengan bisa memanage waktu dengan baik. Dan biasanya orang-orang yang sudah biasa organisasi, mengikuti organisasi itu entah BEM, Karang Taruna, ya, organisasi apa saja, kami, ya kan, itu nanti dianya sudah automatically. Jadi dia sudah bisa memprioritaskan mana yang harus dilakukan, mana yang menjadi prioritas kedua. Dan dia biasanya orangnya akan terprogram dengan baik hari-harinya. Itu akan mempengaruhi jiwa leadership-nya. Nanti kita akan belajar leadership, gaya kepemimpinan di pertemuan selanjutnya ya. Ada beberapa gaya kepemimpinan di keperawatan. Itu akan berpengaruh Mbak. Ketika orang biasa berinteraksi, ketika orang biasa musyawarah mufakat, ketika orang biasa menerima kritikan orang lain, ketika orang biasa mengeluarkan pendapat, critical thinking-nya itu sudah terasa, teman-teman. Ya, inilah benefit atau manfaat teman-teman ketika mengikuti organisasi, akan berpengaruh pada performance Anda di dunia kerja. Tahu ya performance, apalagi di keperawatan, perawat itu kan bertemu dengan banyak orang. Perawat itu bertemu dengan para medis, dokter, ahli gizi, terus farmasi, ya. Dan perawat itu dituntut untuk bisa multitasking. Dalam satu kali waktu, satu kali shift, dia harus bisa melakukan, misalnya ya kan, pemeriksaan TTV, melakukan
critical thinking, memberi edukasi ke pasien, membuat dokumentasi asuhan keperawatan by software, ya kan? Kemudian ada post conference, pre conference, itu luar biasa sekali teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman aktif ya di organisasi. Demikian jawabannya, bisa diterima Mbak Isma? Ya. Baik, nanti tugas ini dikerjakan ya, dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian minggu depan silakan kita presentasikan. Jadi Anda akan membuat tentang identifikasi langkah-langkah dalam proses manajemen di tempat kerja, misalnya di fasilitas puskesmas, POAC-nya seperti apa, fasilitas rumah sakit, POAC-nya seperti apa, dan fasilitas di klinik. Ya, nanti teman-teman bisa melakukan wawancara ya sama perawat-perawat yang sudah ada di fasilitas. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat tentang manajemen keperawatan ya. Harapan Ibu pembelajaran ini tidak sampai di sini saja. Ketika nanti teman-teman praktek klinik di rumah sakit terkait dengan kompetensi manajemen, kita bisa diskusi ya. Ketika Ibu melakukan supervisi atau ketika kita ada ketemu di perpustakaan, kita bisa melakukan diskusi tentang manajemen keperawatan. Dan pesan Ibu adalah manajemen keperawatan ini luas ya. Sumber ilmunya dari basicnya dari manajemen. Teman-teman bisa baca jurnal ya, jurnal baik dalam negeri maupun jurnal internasional terkait manajemen keperawatan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas di mata kuliah selanjutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.